Selamat sore pemirsa YouTube PSSI Jawa Timur. Selamat berjumpa dengan kami dari Stadion Dirgantara Lanut Abdurrahman Saleh, pertandingan Grup O Liga 4 Jawa Timur 2024-2025 antara Persema Malang melawan Hizbul Waton FC. Persema Malang, sang tuan rumah dengan kostum biru-biru-biru, menurunkan penjaga gawang Mulyadi Rani dengan nomor punggung 1, Muhammad Haidir nomor punggung 11, Rahmatullah nomor punggung 3, dan diapit oleh bek kanan dan bek kiri Muhammad Faisal dan Agil Kirom. Lalu di lini tengah ada Fajar Akbar, Harjun, Zakwan Mangawiang sebagai kapten tim. Lalu ada pemain senior nomor punggung 27 Ridga Febrian. Berperan sebagai penyerang ada Alan Nuri dan Muhammad Nisar. Sementara tim tamu Hizbul Waton FC dengan jersey hijau menurunkan penjaga gawang Sandi Ahmad Ardana, lalu duet center back Arif Fanani dan Sandi Pasha Ramadan. Di posisi back kiri ada Zidan Umar, back kanan ada Fedrik Jayadipa. Di lini tengah Hizbul Waton akan mengandalkan duet Muhammad Tirto dan Zidan Irsyani. Sebagai penyerang, Hizbul Waton akan mempercayakan 3 pemain. Di sisi kiri ada Yuliano Hazami, di sisi kanan ada Tantri Yanto Femas, dan sebagai penyerang tengah ada nama Ridwan Saputra. Demikian susunan pemain pada hari ini. Selanjutnya Persema Malang akan berada di sisi kiri layar kaca dan Hizbul Waton dengan jersey hijau berada di sisi kanan layar kaca. Sebagai informasi, Persema Malang dilatih oleh Ahmad Bustomi. Pertandingan ini akan menjadi debut bagi mantan pemain tim nasional Indonesia tersebut sebagai pelatih. Sedangkan Hizbul Waton akan dipimpin oleh pelatih Juli. Kick off sepertinya akan diambil oleh Persema Malang. Menghadapi bola ada nomor punggung 27 Muhammad Nisar. Wasit sudah bersiap-siap menunggu kesiapan dari kedua tim. Ya, peluit tanda dimulainya babak pertama sudah ditiup oleh wasit Adi Kusaini dari Kabupaten Gresik. Persema menguasai bola. Kirom ke belakang kepada Rahmat. Tenang, Persema menguasai bola. Ada Kirom, berikan kepada Akbar, melebar. Baik sekali gerak tipu dari Akbar. Zakwan, kapten tim. Pelanggaran dari Hizbul Waton. Ridga Febrian terlihat memegangi kakinya, mendapat bantuan dari Zakwan. Dua pemain ini punya catatan yang menarik. Zakwan dan Rizka musim lalu membela Persibo Bojonegoro dan sukses membawa timnya promosi dari Liga 3 ke Liga 2. Sekarang mereka membela Persema Malang. Zakwan eksekusi pendek pada Faisal. Riga berhasil direbut oleh pemain Hizbul Waton. Ridwan Saputra tadi. Tendangan gawang pertama yang akan dilakukan oleh penjaga gawang Hizbul Waton Sandi Ahmad Ardana.
pemain yang pernah membela Deltras pada level usia. Kita lihat Sandi Ahmad menata bola. Tendangan jauh dilakukan oleh Sandi Ahmad Wardana. Serangan dari Persema, Harjun di sisi kanan. Ada Akbar, Fajar Akbar, Kirom, sayang sekali Kirom kehilangan penguasaan bola. Serangan balik. Oh, pelanggaran dilakukan oleh pemain Persema terhadap kapten tim Hizbul Waton, Rifki Rivaldo. Transisi cepat tadi coba dilakukan oleh Hizbul Waton, namun digagalkan oleh pemain Persema dengan profesional foul. Nomor punggung 17, Arif Fanani menghadapi bola dari Hizbul Waton. Jauh ke depan, ada Haidir menghalau bola. Mencoba menyusun serangan lagi dari bawah Hizbul Waton. Nomor punggung 15, Fedrik Jayadipa. Berhasil direbut oleh Fajar Akbar. Harjun, Zakwan menguasai bola untuk Persema. Rahmatullah pendek saja kepada Haidir. Faisal dari sisi kiri lini serang Persema. Riga lagi mencoba mengalihkan permainan dari sisi kiri ke kanan Persema. Rahmatullah ke tengah kepada Riga berhasil dihalau oleh Hizbul Waton. Mulia Dirani, kiper Persema, coba memulai serangan. Bola diberikan kepada Rahmatullah. Haidir. Persema mencoba menyerang dari sisi kiri. Zakwan sekarang pendek saja. Di awal 5 menit awal pertandingan terlihat Persema mencoba memulai permainan dari bawah, melakukan build up dengan Zakwan yang turun ke belakang dan Kirom sebagai bek kanan melakukan gerakan yang cukup unik. Dia banyak bergerak ke sisi tengah untuk memberi opsi umpan. Riga, pelanggaran, oh bukan, ternyata offside. Sebelum terjadi pelanggaran ternyata Muhammad Faisal dari Persema sudah lebih dulu berada dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk Hizbul Waton, nampaknya akan dilakukan tendangan jauh. Sandi Pasha Ramadan tendang jauh ke depan. Mudah bagi Haidir untuk memenangkan duel udara dengan tinggi badan yang ideal sebagai bek tengah. Haidir, Kirom. Peran Kirom ini cukup menarik mitra YouTube PSSI Jatim, karena sebagai bek kanan dia justru lebih sering masuk ke tengah layaknya seorang gelandang bertahan ketika Persema melakukan build up serangan. Mungkin dia ingin menjadi Trent Alexander-Arnold jika di Liverpool, tapi kita lihat saja seperti apa konsistensi Kirom memainkan peran ini. Persema menguasai bola, membangun serangan dari bawah. Bersabar sekali pemain Persema, tidak buru-buru melepas bola jauh. Faisal gagal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik. Hizbul Waton. Yuliano Hamzani gagal. Masih Persema memulai permainan dari bawah. Haidir, Rahmatullah, Zakwan. Harjun kehilangan penguasaan bola tadi, lemparan ke dalam untuk Hizbul Waton. Nampak dari sisi lapangan pelatih Hizbul Waton Juni
memberi instruksi kepada anak asuhnya. Rahmatullah berhasil memenangkan bola, lemparan ke dalam, pendek kepada Harjun. Kali ini Riga berikan bola kepada Faisal. Haidir sabar sekali pemain Persema membangun serangan. Bola jauh Rahmat pada Alan Nuri, mantan pemain Persijap Jepara, pemain dari Malang, tepatnya dari Tajinan Kabupaten Malang. Alan Nuri tadi. Sebagai informasi, tadi pertandingan sebelum Persema melawan Hizbul Waton ada Aceh Majapahit melawan Perseta 1970. Pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Kedua tim mendapatkan 1 poin dalam persaingan di grup O Liga 4 Jawa Timur 2024-2025. Jadi siapapun yang memenangkan pertandingan antara Persema dan Hizbul Waton bisa dipastikan akan memimpin klasemen dengan 3 poin. Persema mencoba membangun serangan. Haidir berikan bola kepada Riga, berikan bola kepada Zakwan tadi maksudnya, gagal. Masih Persema mencoba menyerang. Kirom umpan ke depan, tidak ada teman yang dituju tadi, berhasil dihalau oleh pemain Hizbul Waton. Zakwan kuasai bola, Kirom. Baik sekali Zakwan mendelay, memindahkan bola ke sisi permainan yang lain. Riga umpan jauh kepada Alan, berhasil dikontrol tapi bola sudah keluar dari bidang permainan. Tendangan gawang yang akan dilakukan oleh kiper Sandi Ahmad Ardana dari Hizbul Waton. Tendangan jauh sepertinya akan dilakukan karena pemain-pemain Hizbul Waton maju ke depan. Sudah dilakukan oleh Sandi Ahmad. Berhasil dikuasai oleh pemain Persema. Harjun menghadapi 2 orang, dilanggar tadi. Harjun melakukan pelanggaran terhadap pemain Hizbul Waton. Tendangan bebas, bola diberikan kepada kiper. Kontrol yang cukup baik. Sandi Ahmad Wardana, bola jauh lagi. Tidak ada rekannya yang dituju. Distribusi bola jauh Hizbul Waton sejauh ini belum cukup efektif karena umpan-umpan yang diberikan oleh kiper justru dengan mudah bolanya direbut oleh pemain Persema. Persema sekarang menyerang, gagal. Hizbul Waton ada Tantrianto. Baik sekali kapten tim nomor 7 Rifki Rivaldo. Berhasil dihalau oleh Kirom tadi. Lemparan ke dalam untuk Hizbul Waton. Bola akan diambil oleh pemain dengan nomor punggung 12. Ada Zidan Umar, pemain yang pernah membela Perseba Bangkalan. Zidan Umar tadi sudah dilakukan. Sayang sekali serangan Hizbul Waton gagal. Persema serangan balik. Oh, gagal juga. Riga terlalu lama membawa bola. Riga. Hizbul Waton build up, umpan jauh. Terjatuh tadi Rifki Rivaldo, namun wasit tidak melihat sebagai pelanggaran. Lemparan ke dalam untuk Persema Malang. Faisal berikan kepada Haidir. Back pass kepada kiper Mulyadi Rani.
pendek saja kepada Rahmatullah. Rahmatullah melihat temannya Zakwan. Rahmatullah lagi. Harjun turun untuk mengambil bola, menggantikan posisi Kirom di bek kanan. Masih Persema melakukan build up. Kirom lagi. Zakwan, main nomor punggung 21, kapten tim. Salah umpan tadi Zakwan. Pelanggaran dilakukan oleh Harjun kepada lemparan ke dalam. Oh bukan, tendang bebas untuk Hizbul Waton di area pertahanan sendiri, jauh ke depan. Lagi-lagi tidak efektif umpan-umpan jauh yang dilakukan oleh pemain Hizbul Waton. Muhammad Faisal, Haidir berikan bola kepada Kirom. Sangat mobile permainan Kirom di babak pertama ini. Rahmat jauh ke depan. Ada Harjun berhasil masuk kotak penalti. Berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 12, ada Zidan Umar dari Perseba Bangkalan. Meskipun Persema terlihat dominan dalam hal penguasaan bola, tapi Bledek Biru masih kesulitan untuk bisa menembus kotak penalti. Beberapa upaya dari sisi kanan melalui Faisal, melalui Harjun masih sulit untuk masuk ke kotak penalti. Tendangan sudut Fajar dari Persema, Fajar Akbar sudah dilakukan, masih belum optimal. Lagi-lagi upaya serangan balik dari Hizbul Waton gagal. Kapten tim tadi Rifki Rivaldo. Persema masih bersabar mereka. Umpan jauh. Alan Nuri dari sisi kiri bekerja sama dengan Harjun. Kirim bola ke tengah, Kirom. Zakwan pindah ke sisi kanan sekarang. Fajar Rian. Kirom lagi, pindah ke kiri. Faisal. Rahmat, pelanggaran. Ridwan Saputra tadi dari Hizbul Waton melakukan pelanggaran. 15 menit pertandingan berjalan, belum ada gol yang tercipta di Stadion Dirgantara, lapangan udara Abdurrahman Saleh, Pakis, Kabupaten Malang. Persema Malang menghadapi Hizbul Waton. Persema melalui Faisal coba menyerang. Ada Alan di sana. Gagal lagi. Hizbul Waton upaya serangan. Ridwan Saputra pindah bola. Masih Hizbul Waton. Zidan Umar, umpan jauh. Terjadi duel, wasit menilai ada pelanggaran dilakukan oleh Rahmat kepada Rifki Rivaldo. Posisi yang cukup ideal bagi Hizbul Waton untuk mengeksekusi tendangan bebas dan mendapatkan peluang gol dari situasi ini. Kita akan lihat siapa yang akan melakukan eksekusi. Dua pemain terlihat menghadapi bola. Salah satunya Zidan Irsani, pemain yang terakhir kali bermain untuk klub Persikabo U18. Zidan Irsani
mantan pemain Persikabo U18. Kita lihat apa yang akan dilakukan. Eksekusi langsung dan bola terlalu jauh dari gawang Mulyadi Rani. Upaya yang belum membuahkan hasil positif. Mulyadi, tendangan gawang pendek saja tadi. Persema melakukan build up. Faisal, Haidir masih mencoba melalui skema yang sama Persema dengan build up dari bawah. Pelanggaran dilakukan oleh Muhammad Nisar, penyerang Persema nomor punggung 27 yang sejauh ini masih belum mendapatkan suplai bola-bola matang. Terlepas dari upaya serangan yang acap kali gagal, Hizbul Waton punya pertahanan yang cukup rapat di pertandingan ini. Setidaknya hingga menit ke-17 Persema kesulitan untuk masuk ke kotak penalti. Pemain Hizbul Waton seperti membiarkan Persema untuk menguasai bola ketika berada di wilayahnya sendiri. Namun ketika Persema mencoba melewati garis gawang, maka mereka akan melakukan pressing yang cukup ketat. Kali ini Persema dari sisi kiri, Alan gagal, lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Muhammad Nisar. Hizbul Waton mulai serangan, memulai inisiatif. Hasil direbut oleh Alan Nuri tadi. Ada Rahmat, Faisal. Persema kembali melakukan build up. Fajar Akbar, Rahmat. Sekarang dari sisi kanan Persema melalui Agil Kirom. Pindah bola ke kiri kepada Haidir. Beralih lagi ke kaki Faisal. Sulit sekali Persema untuk menembus bukan hanya lini pertahanan namun lini tengah Hizbul Waton karena mereka bermain sangat kompak. Umpan jauh gagal tadi, upaya umpan jauh yang dilakukan oleh Persema Malang. Tendangan gawang saja. Ada Sandi Ahmad Ardana pendek kali ini. Hizbul Waton, Sandi Pasya jauh ke depan. Lagi-lagi gagal upaya serangan Hizbul Waton lewat skema umpan-umpan jauh, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Berhasil dikuasai oleh pemain Persema. Rahmatullah, pemain yang pernah membela tim PON Sulawesi Selatan. Bola diberikan kepada Harjun. Zakwan, kapten tim, tampil sangat dominan di lini tengah, namun dia kesulitan untuk melakukan umpan-umpan progresi sehingga bola lebih banyak berputar di area sendiri. Fajar Akbar, Kirom coba menyerang, masih Kirom. Zakwan lagi-lagi harus bersabar pemain Persema, kembali ke belakang. Kali ini Muhammad Haidir nomor punggung 19. Faisal mencoba umpan pada Alan namun berhasil diblok dan direbut kembali oleh Persema. Kirom kembali berperan sebagai seorang gelandang. Nisar berhasil memenangkan duel. Sayang sekali Nisar tadi
lemparan ke dalam untuk Persema. Perlahan-lahan setelah memasuki menit ke-20, Persema mulai berhasil masuk ke area dekat kotak penalti Hizbul Waton. Lagi-lagi umpan jauh Hizbul Waton belum efektif dan bola mudah untuk direbut Persema Malang. Keras tadi pelanggaran dilakukan oleh Fajar Akbar dan wasit sepertinya kali ini tidak akan memberi ampun. Bersiap merogoh saku sebelah kanannya wasit. Kartu kuning untuk Fajar Akbar, kartu kuning pertama pada pertandingan ini diterima pemain nomor punggung 23 Fajar Akbar pada menit ke-23. Kita lihat Ridwan Saputra dari Hizbul Waton masih menerima perawatan setelah tadi dilanggar oleh Fajar Akbar. Dia berdiri kembali. Ridwan Saputra menunggu apa-apa dari wasit untuk dimulainya lagi pertandingan. Coba menyerang Hizbul Waton, namun bola diamankan oleh Kirom. Terlihat di sisi lapangan pelatih Ahmad Bustomi, nampaknya dia masih harus berpikir keras bagaimana agar anak asuhnya bisa setidaknya masuk ke kotak penalti Hizbul Waton sebelum akhirnya menemukan gol, karena dominasi permainan Persema sejauh ini masih kesulitan untuk menembus pertahanan Hizbul Waton. Mencoba menyerang Persema, Kirom ke belakang, Rahmatullah, Zakwan berikan bola ke kiri, Haidir kepada Faisal, mundur lagi Persema. Kiper Mulyadi Rani terlibat dalam proses serangan. Tenang sekali Mulyadi Rani. Rahmat, Muhammad Faisal, sulit sekali. Tidak banyak ruang yang tersedia untuk pemain Persema di area permainan Hizbul Waton. Muhammad Faisal kali ini mencoba dari sisi kanan, Kirom, umpan ke tengah, Fajar Akbar, Zakwan, gagal lagi upaya Persema. Serangan balik Hizbul Waton, lagi-lagi umpan jauh mereka, akurasinya perlu diperbaiki karena berulang kali umpan jauh yang dilepaskan oleh Hizbul Waton justru tidak mengarah kepada rekan mereka dan bola dengan mudah diambil alih penguasaannya oleh Persema Malang. Zakwan gagal. Kali ini Mulyadi Rani, penjaga gawang yang pernah bermain untuk Arema FC U20, sekarang dia membela Persema Malang di Liga 4 Jawa Timur. Sementara Muhammad Nisar di dekat kotak penalti. Wasit memberikan pelanggaran tadi. Muhammad Nisar aksinya di dekat garis gawang dianggap dihalau oleh pemain nomor punggung 12 Zidan Umar secara ilegal dan wasit memberikan pelanggaran.
posisi yang cukup ideal bagi Persema. Kita lihat Harjun Akbar masuk ke dalam gawang dan menggoyang-goyangkan gawangnya. Sebuah mitos yang dipercaya bisa menghasilkan gol. Kita akan lihat apakah upaya Harjun membuahkan hasil. Riga menguasai bola, tendang. Gagal tadi upaya sundulan Kirom, masih jauh dari gawang Sandi Ahmad Ardana. Hizbul Waton, tendangan gawang saja. Tendangan jauh dari Sandi Ahmad. Duel dimenangkan pemain Persema lagi-lagi. Persema kembali menguasai bola. Riga Febrian. Gagal tadi umpan Riga. Zakwan, sabar pemain Persema, menguasai bola di daerah sendiri, melakukan sirkulasi sambil menunggu ruang terbuka di lini pertahanan Hizbul Waton. Dari sisi kanan, Agil Kirom kepada Rahmat kepada Haidir. Kita akan lihat seperti apa solusi yang diciptakan pemain Persema untuk membongkar pertahanan Hizbul Waton. Sementara itu pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Hizbul Waton nomor punggung 18 Tantriyanto kepada Rahmat. Umpan jauh Persema kali ini shot pertama yang dilepaskan Persema pada menit ke-30, namun upaya dari Muhammad Nisar masih terlalu mudah dan bola dikuasai oleh penjaga gawang Sandi Ahmad Ardana. Hizbul Waton menyerang. Yulianto Hamzani tadi gagal, bola berhasil dikuasai oleh Mulyadi Rani. Kali ini Persema coba meningkatkan intensitas. Baik sekali umpan pendek. Sayang sekali bola berhasil dihalau oleh pemain bertahan Hizbul Waton. Muhammad Arif Fanani tadi membuang bola dan membuat Persema mendapat lemparan ke dalam. Rahmat kali ini. Dari kiri, Faisal. Alan Nuri. Terlihat terisolir sekali Alan Nuri. Bahkan pemain yang pernah membela Persijap Jepara ini tidak bisa berbalik badan. Ketat sekali pengawalan pemain Hizbul Waton terhadapnya. Serangan balik. Lagi-lagi Hizbul Waton masih belum efektif ketika mereka mencoba mengirim umpan di sepertiga akhir wilayah permainan. Namun mereka mampu bertahan dengan sangat baik. Jika saja Hizbul Waton punya serangan balik yang lebih efektif, mungkin mereka akan tampil lebih berbahaya karena pertahanan mereka sejatinya sudah cukup bagus. Sebaliknya Persema melakukan build up dengan rapi dan sabar, namun ketika masuk di wilayah pertahanan Hizbul Waton mereka kesulitan menemukan celah. Kali ini Faisal masih kuasai bola. Riga mencari teman Riga.
mundur ke belakang. Rahmat coba menekan, berhasil masuk kotak penalti. Nizar, tendangan, gagal. Peluang tadi Persema. Muhammad Nizar melepaskan diri dan melakukan tendangan yang cukup membahayakan, namun penjaga gawang Sandi Ahmad Ardana bisa menetralisir permainan dengan penyelamatan yang gemilang. Skor masih 0-0, menit ke-33, Persema Malang menghadapi Hizbul Waton. Kembali bersabar Persema, melakukan build up dari belakang. Kombinasi Harjun tendangan. Lagi-lagi Sandi Ahmad Ardana menjadi tembok kokoh di barisan paling akhir pertahanan Hizbul Waton. Kali ini dia menggagalkan upaya dari Harjun. Ada 2 penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh mantan penjaga gawang Deltras tersebut untuk menggagalkan peluang Persema. Sepak sudut untuk Persema Malang diambil pemain nomor punggung 87, Riga Febrian. Riga mundur 3 langkah. Sudah dilakukan, berhasil dimenangkan Rahmat. Tandukan yang cukup baik dari Rahmat, namun Sandi Ahmad sudah berada di posisi yang tepat untuk menangkap bola. Kali ini pendek saja, mencoba bermain dari bawah Hizbul Waton. Mulai tertekan Hizbul Waton sepertinya. Ya, mulai mudah kehilangan bola di permainan sendiri. Sementara Persema mendapatkan momentum. Apakah mampu memanfaatkan situasi ini untuk memecah kebuntuan? Kesulitan tadi Hizbul Waton. Pelanggaran terhadap Yuliano Hazani dilakukan oleh kapten tim Persema, Zakwan. Tindakan sportif dilakukan oleh Zakwan membantu Yuliano untuk berdiri. Namun dia terjatuh lagi. Apa yang akan dilakukan oleh Yuliano? Sudah bangkit, permainan dimulai lagi. Lagi-lagi masih belum efektif serangan Hizbul Waton. Hingga menit ke-35 masih belum ada peluang yang didapatkan oleh Hizbul Waton. Sementara Persema setidaknya ada 4 peluang yang mengarah ke gawang, namun semuanya berhasil diamankan oleh kiper Sandi Ahmad Ardana. Persema memulai serangan lagi. Nomor punggung 3, Rahmat. Ke kanan, ada Agil Kirom. Tarik ke belakang lagi Kirom. Memulai dengan cara yang sama Persema sejak awal pertandingan. Build up dari bawah. Memecah pertahanan lawan. Persema, build up serangan Persema. Harjun turun, memberi ruang pada Kirom untuk maju ke depan. Harjun, salah tadi umpannya Harjun. Bola berhasil dikuasai oleh Zidan Umar. Menarik untuk melihat daftar susunan pemain Hizbul Waton, karena ada 2 pemain yang bernama Zidan. Yang pertama nomor punggung 21, gelandang bertahan, Zidan Irsani. Yang kedua bek kiri, Zidan Umar. Ya, menarik sekali memang mencermati nama-nama pemain yang ada, karena di skuad Hizbul Waton juga ada pemain bernama Rivaldo. Kali ini kembali ke permainan Persema. Kirom, panjau Kirom gagal. Hizbul Waton, Rivaldo gagal. Serangan tadi Fredrik Jayadipa. Kali ini Hizbul Waton memperagakan permainan yang lebih pendek dan merapat.
Umpan-umpan pendek dilakukan namun berhasil digagalkan Persema. Fajar Akbar, Zakwan, Agil Kirom. Persema mencoba melakukan serangan. Harjun, Muhammad Nisar melewati dua orang pemain namun tidak menemukan celah untuk menghadap kotak penalti tadi. Muhammad Nisar, Haidir, Rahmat, Haidir lagi. Sisi kiri ada Faisal, Riga, masih Riga. Oh, berhasil tadi dipatahkan oleh pemain Hizbul Waton. Kali ini percobaan serangan balik Rifki Rivaldo. Oh, lagi-lagi sulit bagi Hizbul Waton karena mereka ketika menyerang justru kekurangan jumlah pemain karena mayoritas pemain mereka fokus di zona pertahanan, lalu kalah jumlah ketika menyerang. Tema umpan jauh tadi Faisal, Alan Nuri, lagi-lagi ke belakang. Persema Malang seolah bermain tengah lapangan. Pada menit ke-39 ini mengepung pertahanan Hizbul Waton. Riga Febrian, Zakwan, Riga lagi, Rahmat, Harjun, umpan pendek yang bagus sekali Harjun, Alan Nuri, masuk kotak penalti, Alan Nuri, oh sulit sekali, terlalu banyak pemain. Serangan balik Hizbul Waton, 2 lawan 4, oh berhasil lepas tadi pemain Hizbul Waton. Kita akan saksikan, tackle yang sangat krusial dilakukan oleh Haidir untuk mematahkan serangan balik dari Hizbul Waton. Sangat berbahaya tadi. Aksi individu dari Rifki Rivaldo berhasil melewati 2 pemain. Nah, ini Persema mencoba menyerang Nisar, Alan Nuri, Nisar lagi, Nisar lewat 1 pemain, umpan crossing ada, oh sayang sekali. Sebuah peluang yang sangat langka didapatkan oleh Harjun, peluang dari umpan crossing, namun tandukan Harjun masih jauh dari mistar gawang. Kali ini tendangan gawang Hizbul Waton, Sandi Ahmad Ardana. Kedudukan masih 0-0, menit ke-41. Hizbul Waton dengan jersey hijau-hijau, sedangkan Persema Malang dengan jersey biru-biru-biru. Tendangan jauh dari Hizbul Waton. Jadi duel di tengah. Ridwan Saputra tadi, bagus sekali Ridwan Saputra. Bola berhasil dipatahkan. Jadi pelanggaran terhadap Fajar Akbar. Pendek Persema memulai permainan. Haidir kepada Rahmat, kembalikan kepada Haidir. Faisal, lemparan ke dalam. Fredrik Jayadipa melakukan lemparan ke dalam untuk Hizbul Waton. Rifki Rivaldo gagal tadi. Hampir saja bola back pass tadi berhasil direbut oleh Harjun. Persema menyerang, Hizbul Waton maksudnya menyerang.
Fredrik Jayadipa tadi gagal menjangkau bola dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persema Malang. Persema Malang mulai serangan lagi-lagi dari kaki Rahmat. Duet center back Persema ini jika diperhatikan punya kemampuan build up yang cukup bagus, namun tadi sempat sekali kehilangan fokus dan dilewati oleh Rifki Rivaldo. Masih sulit bagi Persema untuk menembus pertahanan Hizbul Waton. Lagi-lagi bermain ke tengah lapangan Persema Malang. Alan Nuri berhasil memenangkan penguasaan bola. Faisal umpan crossing. Tidak akurat tadi. Fajar Akbar. Bagus sekali. Oh. Terpeleset tadi Harjun Akbar. Harjun Akbar mungkin perlu mengganti sepatunya supaya mendapatkan keberuntungan yang lebih bagus ketika berada di dalam kotak penalti. Tadi ada beberapa peluang yang dilewatkan oleh Harjun Akbar dan kali ini dia terpeleset ketika hendak mengejar bola di dalam area kotak penalti. Tendangan gawang untuk Hizbul Waton. Dua menit jelang pertandingan babak pertama usai, kedudukan masih 0-0 Persema Malang melawan Hizbul Waton. Persema mencoba menyerang. Alan Nuri. Masih Alan. Cari teman ke belakang, ada Zakwan. Umpan crossing, gagal tadi Zakwan. Jadi duel. Kali ini Hizbul Waton gagal tadi upaya Zidan Ukmar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Menit terakhir waktu normal babak pertama, Zidan Umar lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Zakwan. Pelanggaran. Sementara itu tambahan waktu 1 menit diberikan oleh wasit Adi Kusaini dari Kabupaten Gresik. Tidak banyak waktu terbuang memang di babak pertama, jadi wajar jika wasit hanya memberikan tambahan waktu 1 menit. Hizbul Waton, Sandi Pasha pada Fredrik Jayadipa. Duel tadi Fajar Akbar dari Persema Malang. Alan Nuri. Aidir. Kirim bola ke kanan, ada Kirom. Muhammad Nisar tadi mencoba melewati Arif Fanani, namun gerakannya berhasil dibaca Kirom. Masih Nisar, umpan crossing. Sayang sekali tidak terarah dengan baik. Alan Nuri kali ini. Ada Riga di sana. Riga lepas dari pengawalan, crossing. Lagi-lagi ada. Ya, akhirnya wasit Adi Kusaini dari Kabupaten Gresik meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Skor imbang 0-0 antara Persema Malang dan Hizbul Waton.
sampai bertemu di pertandingan babak yang kedua. Pemirsa YouTube PSSI Jawa Timur, kembali lagi menjelang babak kedua pertandingan Grup O Liga 4 2024-2025 Regional Jawa Timur. Persema Malang tuan rumah menghadapi tim tamu Hizbul Waton. Babak pertama skor masih imbang 0-0. Di babak kedua ini Persema Malang melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 14 Harjun Anwar yang tadi melewatkan beberapa peluang digantikan oleh pemain nomor punggung 10 Ikhlas Dwi Safaat. Sedangkan di kubu Hizbul Waton satu pergantian dilakukan. Nomor punggung 18 Tantrianto digantikan oleh pemain nomor punggung 9 Abdul Ghafarus Suliwa. Kick off babak kedua baru saja dilakukan. Hizbul Waton kali ini Hizbul Waton memulai serangan. Umpan jauh berhasil dikuasai Persema. Rahmatullah di babak pertama Hizbul Waton bermain lebih menunggu, bertahan di area permainan sendiri. Namun upaya itu sangat efektif untuk membendung penyerangan Persema. Hanya saja Hizbul Waton tidak cukup tajam ketika melakukan serangan balik, walaupun ada satu peluang yang didapat dari aksi individu Rifki Rivaldo. Sedangkan Persema Malang terlihat kesulitan menembus pertahanan Hizbul Waton, walaupun ada 4 peluang di babak pertama, salah satunya lewat sundulan Rahmat dari sepak sudut, namun Persema gagal mencetak gol. Kali ini Persema melalui Riga kepada Faisal, Zakwan, umpan, terobosan, Alan Nuri, gagal Alan tadi. Umpan dari Fajar Akbar terlalu deras untuk dikejar Alan Nuri. Tendangan gawang untuk Hizbul Waton. Jaga gawang Sandi Ahmad Wardana yang tampil bagus sekali pada babak pertama. Apakah dia berhasil mengulangi performa apiknya pada babak kedua ini dan membuat gawang Hizbul Waton tetap tidak kebobolan? Umpan jauh Sandi Ahmad tidak optimal. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Muhammad Faisal. Hizbul Waton kali ini mendapatkan tendangan bebas. Umpan jauh Dwi Safaat, pemain yang baru masuk. Baik sekali akselerasi dari Dwi Safaat. Dan kartu kuning diberikan oleh wasit kepada pemain Hizbul Waton nomor punggung 14 Muhammad Tirto Wicaksono. Kartu kuning kedua yang keluar dari saku wasit Adi Kusnaini pada pertandingan kali ini. Kartu kuning pertama terjadi pada babak pertama diberikan kepada Fajar Akbar dari Persema Malang. Kali ini Persema bangun serangan melalui Kirom, Ikhlas Dwi Safaat, Rahmat. Lagi-lagi Persema mencoba menekan.
Umpan-umpan pendek Persema baik sekali. Faisal terbebas. Fajar Akbar, umpan crossing. Ikhlas Dwi Safaat yang dituju, namun andukannya tidak optimal dan tendangan gawang untuk Hizbul Waton. Dari 3 menit pertandingan babak kedua, Ikhlas Dwi Safaat terlihat langsung memberikan efek bagi permainan Persema, terutama saat menyerang. Pemain nomor punggung 10 ini melakukan pergerakan yang cukup baik, salah satunya akselerasi yang membuat pemain Hizbul Waton mendapatkan kartu kuning tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Hizbul Waton. Zakwan menguasai bola. Pendek saja Zakwan kepada Agil Kirom. Coba melewati lawan tadi, gagal aksi Kirom. Namun bola berhasil direbut oleh Kirom. Kali ini dikuasai oleh Alan. Alan umpan kepada Nisar. Baik sekali gerakan Nisar. Masih bisa dibaca oleh Sandi Pasha Ramadan. Hizbul Waton masih mempertahankan performa solid di lini belakang. Kali ini sepak sudut Fajar Akbar, pemain yang musim lalu juga bermain untuk Persema Malang. Fajar Akbar lepas bola. Oh, sundulan dari Riga tadi, namun masih terlalu pelan dan bisa diantisipasi oleh Sandi Ahmad Ardana. Situasi bola mati sepertinya bisa menjadi opsi bagi Persema untuk mencetak gol, karena termasuk peluang dari Riga tadi. Di babak pertama juga ada 1 peluang yang didapat Persema dari sepak sudut. Persema mencoba menyerang, terlihat ada 2 pemain yang disiapkan oleh pelatih Ahmad Bustomi di pinggir lapangan. Ada Muhammad Ridwan, seorang penyerang nomor punggung 17 yang disiapkan untuk masuk ke lapangan. Kita lihat siapa yang akan ganti. Kali ini Persema masih menyerang. Umpan jauh Faisal, gagal tadi Faisal. Bukan pelanggaran, Alan berhasil merebut bola Zakwan. Zakwan berikan kepada Riga, baik sekali. Oh, dipatahkan tadi. Serangan balik. Lagi-lagi. Oh. Agil Kirom menyangkutkan kakinya kepada pemain Hizbul Waton dan wasit memberikan pelanggaran. Baik sekali tadi aksi individu dari pemain Hizbul Waton. Sementara itu pergantian pemain. Nomor punggung 23 Fajar Akbar digantikan nomor punggung 17 Muhammad Ridwan. Tim Persema Malang keluar nomor punggung 23 Fajar Akbar, masuk nomor punggung 17 Muhammad Ridwan. Sementara itu kita saksikan di layar kaca ada kapten tim Hizbul Waton Rifki Rivaldo yang tergeletak. Pemain tim Persema Malang keluar nomor punggung 5 Muhammad Zain Agil Kirom, masuk nomor punggung 18 Muhammad Al-Farabi. Sementara 1 lagi pergantian dilakukan oleh Persema Malang. Agil Kirom, pemain yang berposisi sebagai bek kanan, digantikan oleh Muhammad Al-Farabi Rosaldi. Kirom kalau kita lihat dari babak pertama sebenarnya memainkan peran cukup bagus saat build up, namun untuk upaya membantu serangan Kirom masih belum optimal. Hizbul Waton, tendangan bebas masih bisa diantisipasi oleh pemain Persema Malang.
offside tadi pemain Hizbul Waton. Oh, pelanggaran ternyata. Alan Nuri terjatuh. Mulia Dirani pendek. Riga kali ini turun untuk memulai serangan. Riga Febian, pemain yang pernah menjalani debut bersama tim senior Arema FC di Piala Menpora 2021. Kali ini bermain untuk Persema Malang di Liga 4. Haidir kepada Rahmat. Rahmat kepada Alfarabi. Oh, ternyata ada perpindahan posisi dari Persema Malang. Faisal kini bermain di kanan dari semula bek kiri dan Alfarabi yang baru masuk dimainkan sebagai bek kiri. Faisal di kanan sekarang menggantikan posisi Kirom. Dwi Safaat. Rahmatullah. Pendek kepada Haidir. Oh, terlalu deras tadi umpan yang dilepaskan kepada Alfarabi. Ya, kita lihat umpan yang tidak akurat membuat pelatih Ahmad Bustomi berdiri dari tempat duduknya. Sepertinya ada yang membuatnya gusar dengan permainan Persema pada hingga menit ke-56 ini karena belum ada gol yang tercipta. Nisar, Muhammad Nisar masih berhasil kuasai bola. 2 orang menjaga Nisar. Gagal tadi ada Fedrik Jayadipa. Rahmatullah kali ini membangun serangan. Alfarabi umpan crossing. Ada Ikhlas Dwi Safaat. Gagal tadi umpan dari Dwi Safaat. Masih Persema. Haidir. Zakwan. Alfarabi. Lagi-lagi crossing. Berhasil dikuasai Ridwan. Oh! Gol Persema Malang nomor punggung 17 Muhammad Ridwan. Sebuah pergantian pemain yang sangat efektif dari pelatih Ahmad Bustomi tadi, memasukkan 2 pemain yang berkontribusi terhadap gol Persema Malang. Alfarabi yang baru masuk bersama Ridwan berkombinasi, umpan crossing dari Alfarabi dikontrol oleh Ridwan dengan sempurna. Lalu sentuhan akhir yang menghasilkan gol pertama. Sebuah kombinasi yang sangat bagus dari 2 pemain yang baru masuk. Persema 1, Hizbul Waton 0. Merespon situasi ketinggalan, Hizbul Waton melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 8 Muhammad Iflahus Sayyidin masuk untuk Hizbul Waton. Kick off. Kedudukan berubah. Persema Malang unggul 1-0. Kita lihat bagaimana Hizbul Waton merespon ketinggalan ini. Tentunya mereka tidak bisa jika terus-menerus bertahan seperti yang dilakukan sejak babak pertama. Karena kali ini skornya sudah 1-0. Jika mereka terus bertahan, maka kemungkinan untuk mengejar ketinggalan dan mendapatkan poin akan sangat kecil. Mau tidak mau mereka harus keluar menyerang dan mencuri gol untuk setidaknya menyamakan kedudukan. Dan selanjutnya berpikir untuk bisa mendapatkan 3 poin. Kali ini Nisar, tendangan jauh Nisar.
Nisar tadi upaya tendangan jauh namun masih belum tepat sasaran. Persema Malang setelah beberapa pergantian pemain terlihat permainannya lebih bagus, lebih sulit ditebak, ada pergerakan yang sangat cair di lini depan. Kali ini Alan lebih sering bergerak di tengah, memberi ruang kepada Nisar dan Al-Farabi di sisi kiri. Sementara di kanan ada Ikhlas Dwi Safaat. Lemparan ke dalam, Faisal. Tentu dengan keunggulan sementara ini, Persema bisa lebih tenang dalam memainkan bola. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan di belakang sehingga membuat kebobolan. Namun, jika mereka mampu mendapatkan gol kedua, maka situasi akan lebih menguntungkan dan membuat Hizbul Waton semakin berada dalam tekanan. Kita saksikan menjaga gawang Hizbul Waton jauh ke depan. Rifki Rivaldo tadi menerima bola. Ya, terlihat kali ini pemain Hizbul Waton mulai menaikkan garis pertahanan mereka, menaikkan tempo permainan. Fredrik Jayadipa tadi gagal. Al-Farabi, pemain yang memberikan assist pada gol Ridwan. Faisal, Ikhlas Dwi Safaat. Wow, berani sekali Ikhlas Dwi Safaat melakukan dribble, berhasil direbut bola tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Riga Febian. Hingga menit ke-61, Persema unggul 1-0 atas Hizbul Waton, yang artinya di klasemen sementara grup O Liga 4, Persema akan berada di puncak klasemen dengan 3 poin. Karena pada pertandingan sebelumnya antara AC Majapahit dan Perseta 1970 berakhir dengan skor imbang 2-2. Persema menyerang lewat Nisar. Alan baik sekali. Sayang sekali tadi umpan akhir dari Alan jauh dari pergerakan Nisar. Oh, kesalahan dilakukan oleh kiper Nisar. Oh, gagal tadi. Nisar memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh kiper Sandi Ahmad Ardana. Sepertinya Sandi Ahmad sedang cosplay seperti Loris Karius di final Liga Champion yang memberikan bola kepada pemain lawan. Beruntung yang menerima bola tadi bukan Karim Benzema. Masih beruntung Hizbul Waton tidak kebobolan gol kedua dari blunder Sandi Ahmad Ardana tadi. Pergantian pemain tim Persema Malang keluar. Pergantian nomor pemain 15, lagi Alan Nuri masuk nomor dari 11, Persema M. Malang. Raihan. Raihan Al-Farizi masuk menggantikan Alan Nuri. Raihan Al-Farizi yang di punggungnya tercatat dengan nama Ipo, pemain nomor punggung 17. Diberitahukan kepada pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor N1641EN. Sekali lagi Kali ini N1641EN. Mohon Rifki bergeser Rivaldo ke kendaraan karena lampu besar kendaraan masih menyala. gagal upaya serangan dari Hizbul Waton. Mohon bisa bergeser ke kendaraan karena lampu besar kendaraannya masih menyala. Terima kasih. Al-Farizi, Al-Farabi maksudnya, kepada Ipo. Ipo, baik sekali Ipo, melewati 2 pemain. Oh, Ipo tadi umpannya maksudnya kepada Riga. Namun bola berhasil dibuang jauh oleh Sandi Pasar Ramadan. Sejauh ini pergantian pemain Persema jauh lebih efektif dibanding kubu Hizbul Waton. Al-Farabi
Kehadiran Al-Farabi benar-benar memberi dimensi permainan yang berbeda bagi Persema, karena jika dibandingkan dengan Faisal atau Kirom di babak pertama tadi, dua bek sayap itu jarang melakukan umpan crossing, sedangkan Al-Farabi nampaknya mendapat instruksi untuk banyak melepas umpan crossing dan tidak berlama-lama dengan bola untuk melakukan dribbling. Fredrik Jayadipa melakukan lemparan ke dalam untuk Hizbul Waton, berhasil dihalau oleh Zakwan. Menit ke-65, Persema Malang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ridwan pada menit ke-57. Lemparan ke dalam untuk Persema di wilayah pertahanan sendiri. Al-Farabi menguasai bola. Lempar bola kepada Haidir. Haidir kepada Mulyadi, penjaga gawang yang bisa dibilang tidak mendapatkan banyak ujian. Bahkan pemain dengan jersey paling bersih mungkin di pertandingan ini adalah Mulyadi. Haidir kali ini umpan jauh ke depan, ada Ridwan yang dituju, menangkan bola Ridwan. Oh, Al-Farabi lepas dia, umpan, ada Nisar di sana. Oh, kehilangan momentum. Ikhlas Dwi Safaat. Ada 3 orang pemain Hizbul Waton yang berada di dekat Ikhlas Dwi Safaat tadi. Kali ini serangan balik, Mulyadi. Oh, gagal tadi Mulyadi menyapu bola. Terjadi kontak fisik antara Mulyadi. Kita lihat Mulyadi mengerang kesakitan setelah berbenturan dengan Muhammad Iflahus Sayyidin. Mulyadi Rani, pemain yang sebelum kejadian ini terjadi lebih banyak bersantai-santai di bawah mistar, namun kali ini dia harus mengalami benturan keras sehingga mendapatkan perawatan. Sementara itu di area yang tidak terlihat oleh kamera, Persema menyiapkan penjaga gawang Farid untuk melakukan pemanasan sebagai antisipasi jika hal-hal buruk terjadi pada Mulyadi. Namun kita lihat kode dari pemain-pemain Persema memberikan jempolnya, yang berarti bahwa tidak ada masalah yang serius dari Mulyadi. Dia hanya butuh penanganan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah setelah mendapatkan benturan tadi. Ya, betul, Mulyadi bisa melanjutkan permainan. Sudah kembali berdiri. Bola dikuasai oleh Rahmatullah. Pendek saja Rahmatullah kepada Zakwan. Haidir. Riga. Pada babak kedua, Riga bermain turun lebih ke belakang, lebih sering menjemput bola dan menjadi jembatan antara lini belakang dan lini depan. Sementara serangan balik Ipo tadi tidak maksimal tadi, kontrol Ipo menerima umpan jauh tadi. Tendangan gawang Sandi Pasha. Lagi-lagi
gagal Hizbul Waton dalam upaya membangun serangan. Harus ditunda lemparan ke dalam karena terjadi pergantian pemain di kubu Hizbul Waton. Nampaknya pemain nomor punggung 15 Fredrik Jayadipa keluar nomor punggung 15 Fredrik, masuk nomor punggung 24 Ilham Gani. Fredrik pada pertandingan ini bekerja sangat keras karena dia harus menghadapi banyak tekanan Persema yang dilancarkan di area pertahanannya, termasuk gol dari Muhammad Ridwan yang bermula dari umpan crossing. Al-Farabi tadi juga berasal dari wilayah yang dijaga oleh Fredrik. Persema Malang menguasai bola. Rahmat pendek kepada Haidir. Al-Farabi, Ipo, gagal tadi. Ipo maksudnya memberikan bola kembali kepada Al-Farabi. Lemparan ke dalam oleh Ipo kepada Riga. Riga pindahkan bola ke kanan pada Faisal. Wow, baik sekali gerakan dari Ikhlas Dwi Safaat. Ikhlas Dwi Safaat. Baik sekali tadi umpannya. Kali ini Zakwan. Masih Zakwan. Kepada Haidir. Ikhlas Dwi Safaat mendekati kotak penalti. Berhasil dibuang oleh pemain Hizbul Waton. Kali ini Riga. Riga kepada Zakwan. Riga lagi. Haidir hampir kehilangan bola. Ada pelanggaran tadi dilakukan terhadap Haidir. Pelanggaran dilakukan oleh Muhammad Iflahus Sayyidin, pemain yang baru dimainkan pada babak kedua ini. Namun sejauh ini Iflahus Sayyidin masih belum bisa memberikan dampak positif, terutama dari aspek menyerang. Zakwan kuasai bola. Al-Farabi. Al-Farabi. Zakwan. Ipo. Haidir. Persema memulai serangan. Riga Febian. Ikhlas Dwi Safaat kepada Riga. Umpan jauh. Gagal tadi. Bola berhasil diterima oleh Yuliano. Kali ini Persema kembali. Nisar. Riga. Faisal. Umpan crossing. Oh, terlalu lemah tadi umpan dari Faisal. Upaya serangan balik. Ada peluang. Oh, tarikan dilakukan oleh Iflahus Sayyidin. Serangan-serangan dari Hizbul Waton terlihat lebih cenderung mengandalkan kemampuan individu para pemain depan daripada upaya kolektif dari pergerakan secara tim yang terstruktur. Dan sejauh ini pergerakan-pergerakan individu pemain depan Hizbul Waton masih belum cukup efektif. Persema Malang kali ini lemparan ke dalam. Al-Farabi. Ada Ipo, kontrolnya Ipo tidak maksimal. Lagi-lagi mudah serangan Hizbul Waton untuk dipatahkan. Riga berbalik badan tadi. Oh, sayang sekali umpan dari Ikhlas Dwi Safaat.
duel tadi. Nampak terjatuh Muhammad Haidir, pemain nomor punggung 19, memegangi area lutut dan paha. Tim medis memasuki lapangan untuk memberikan perawatan kepada Haidir. Sebagai informasi bagi pemirsa YouTube PSSI Jawa Timur, Persema untuk sementara unggul dengan skor 1-0. Gol tercipta pada menit ke-57, pemain nomor punggung 17 Muhammad Ridwan membawa Persema untuk sementara unggul. Persema Malang, tendangan bebas pendek dilakukan oleh Zakwan Riga. Baik sekali, Nisar berhasil berbalik badan. Oh, sayang sekali tadi umpan crossing Al-Farabi tidak efektif. Setelah masuknya Ilham Ghani di sektor kanan pertahanan, Hizbul Wathan terlihat membaik di area itu karena sebelumnya Fredrik Jayadipa berhasil dieksploitasi oleh para pemain Persema. Sementara itu suasana di Stadion Dirgantara sudah mulai gerimis. Persema Malang coba menyerang, bola berhasil ditangkap oleh penjaga gawang Sandi Ahmad Ardana. Hizbul Wathan meskipun sudah melakukan pergantian banyak pemain, termasuk memainkan penyerang tengah Muhammad Iflahus Sayyidin, namun belum banyak memberi ancaman terhadap gawang Persema Malang yang dijaga oleh Mulyadi. Butuh upaya ekstra sepertinya dari Hizbul Wathan untuk bisa menyerang, setidaknya untuk mendapatkan 1 poin dengan cara menyamakan kedudukan. Lagi-lagi lewat umpan jauh yang mudah dipatahkan oleh Haidir. Mulyadi Rani pendek kepada Haidir, menyusun serangan, memulai inisiatif dari belakang. Haidir, umpan jauh kali ini yang dipilih kepada Ipo. Ipo berhadapan dengan Ilham Ghani. Gagal tadi Ipo. Kali ini di sisi kanan pertahanan Hizbul Wathan ada Sandi Paksa dan Ilham Ghani. Al-Farabi, lepas tadi Al-Farabi, lepaskan crossing, gagal menerima bola tadi, ikhlas di Safaat. Upaya tendangan jarak jauh dari Muhammad Nisar yang terlalu pelan dan tidak menemui sasaran. Hizbul Wathan berhasil dipatahkan tadi upaya bangun serangan
Oh, terpeleset Rifki Rivaldo terpeleset saat mencoba mengejar bola. Zakwan berhasil memenangkan duel. Haidir mundur ke belakang Persema. Lagi-lagi struktur serangan Hizbul Waton masih belum optimal. Lagi-lagi. Sulit sekali ketika mereka jangankan memasuki area kotak penalti, menembus sepertiga pertahanan akhir pun sulit bagi mereka. Karena selain selalu kalah jumlah, serangan mereka dilakukan dengan mengandalkan kemampuan individu, bukan secara tim, lewat sebuah struktur serangan yang tersusun dengan rapi. Kali ini Persema, lemparan ke dalam. Al-Farabi. Haidir pindahkan bola. Di sisi kanan ada Muhammad Faisal. Gagal tadi dribble Faisal. Hizbul Waton. Muhammad Tirto Wicaksono. Oh, dilanggar oleh Ikhlas Dwi Safaat tadi. Muhammad Tirto Wicaksono, pemain yang terakhir kali membela Dewa United U18 sebelum kemudian berlabuh ke Hizbul Waton di Liga 4. Ilham Ghani tadi mencoba membantu serangan. Bola berhasil direbut oleh pemain Persema. Ridwan, mobile sekali permainan Ridwan. Bisa berada di tengah, bisa berada di depan. Ipo 1 lawan 1. Gagal melewati Sandi Pasha tadi Ipo. Nisar. Oh, belum berhasil tadi Nisar. Ada Arif Fanani yang membuang bola dan membuat Persema mendapatkan lemparan ke dalam. Akan diambil oleh Al-Farabi. Riga kembali ke Al-Farabi. Haidir kepada Zakwan. Dari tengah ke kanan namun gagal. Masih ada Ridwan. Ikhlas Dwi Safaat. Riga Febian. Masuk kotak penalti. Nisar, tendangannya masih bisa diblok. Pelanggaran dilakukan oleh Nisar terhadap Sandi Pasha tadi. Wasit memanggil tim medis untuk memberikan perawatan. Pergantian pemain tim Persema Malang, keluar nomor punggung 27 Muhammad Nisar, masuk nomor punggung 22 Rian Sugiarto. Sementara itu Nisar yang terlihat sudah kehabisan energi digantikan oleh Rian Sugiarto. Menarik untuk melihat perubahan taktik apa yang dilakukan oleh Ahmad Bustomi, karena pemain yang digantikan adalah Nisar berposisi sebagai penyerang, sementara pemain yang masuk adalah Rian Sugiarto berposisi sebagai gelandang. Artinya akan ada pemain yang mungkin diubah posisinya. Kalau kita lihat di lapangan ada Muhammad Ridwan yang kini menempati pos penyerang tengah. Permainan dilanjutkan.
Ikhlas Dusafaat lewati satu pemain Ikhlas. Ipo ada peluang, oh berhasil diblok oleh Ilham Gani tadi. Upaya Ipo dengan posisi yang sudah cukup terbuka tadi sebenarnya. Sepak sudut untuk Persema pada menit 84, 6 menit sebelum pertandingan waktu normal berakhir. Riga Febian bersiap mengambil sepak sudut. Riga Febian sudah dilakukan. Wow, terjadi kemelut. Oh, sudah bola berhasil ditangkap oleh penjaga gawang Sandi Ahmad. Terjadi kemelut tadi. Sundulan Muhammad Ridwan. Cepat kali ini Hizbul Waton memulai pertandingan. Serangan dari sisi kiri. Ada Iflahus Saidin. Gagal tadi. Tidak banyak waktu yang dimiliki oleh Hizbul Waton untuk bisa mengejar ketinggalan. 5 menit saja waktu normal akan berakhir. Kita lihat seperti apa upaya Hizbul Waton. Kehilangan bola tadi. Riga Febian, umpan jauh. Lepas. Oh, sayang sekali. Ridwan, penjaga gawang, bergerak lebih cepat tadi. Sementara itu pelanggaran dilakukan oleh Riga Febian terhadap Muhammad Arif Fanani. Ada satu pemain Persema yang tergeletak. Rahmat tengah bernomor punggung 3, pemain yang sempat memperkuat tim PON Sulawesi Selatan. Rahmatullah mengalami kram. Bisa melanjutkan pertandingan. Rahmat, kita lihat dia harus menepi dulu dan menunggu aba-aba dari wasit untuk bisa terlibat dalam permainan lagi. Hizbul Waton kali ini Sandi Ramadan, Ilham Gani, umpan jauh Ilham Gani berhasil diterima oleh Rivaldo. Gagal tadi Rivaldo. Oh, sengit sekali perebutan bola. Kali ini lemparan ke dalam. Ilham Gani berhasil dipatahkan oleh Persema. Ipo lemparan ke dalam. Wasit memutuskan lemparan ke dalam untuk Hizbul Waton. Ilham Gani cukup jauh tadi. Ilham Gani lagi berhasil dipatahkan. Berhasil, bola direbut Persema Malang. Ridwan gagal tadi. Bola berhasil dimenangkan oleh Arif Fanani. Lemparan ke dalam saja untuk Persema Malang. Lagi-lagi salah satu pemain Persema mengalami kram dan harus mendapat perawatan medis. Kali ini Muhammad Faisal, pemain
bermain dengan nomor punggung 63. Persema Malang jika kemenangan 1-0 ini bertahan hingga laga usai, maka mereka akan berada di puncak klasemen grup O pada matchday pertama ini. Karena pada pertandingan sebelumnya AC Majapahit dan Perseta 1970 bermain dengan skor imbang 2-2. Lemparan ke dalam Persema. Riga Febian sepertinya akan mengambil bola karena Faisal tadi mendapat perawatan medis. Riga sudah kepada Ridwan, Riga lagi. Masih Riga. Cermat sekali. Umpan pada Rian. Riga, tendangan jarak jauh. Oh! Tendangan yang apa tadi? Sebuah upaya dari Riga Febian. Tendangan jarak jauh yang membuat Persema unggul 2-0. Luar biasa, kita lihat Riga merayakan dengan sederhana. Hanya dengan senyum saja. Riga Febian, pemain yang musim lalu membawa Persibo Bojonegoro promosi ke Liga 2. Kali ini membawa Persema unggul 2-0. Makin sulit sepertinya upaya Hizbul Waton untuk bangkit karena wasit baru saja memberikan tambahan waktu 3 menit. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Hizbul Waton pada 3 menit tersisa. Tentu segalanya masih bisa terjadi dengan 3 menit yang tersisa. Hizbul Waton masih bisa mengejar ketinggalan. Di sisi lain, Persema juga masih punya peluang untuk mendapatkan gol ketiganya. Namun, jika melihat jalannya pertandingan sejak awal, sepertinya akan sulit bagi Hizbul Waton untuk memperkecil kedudukan atau bahkan menyamakan kedudukan. Faisal kali ini dari Persema memulai permainan. Rahmat, Zakwan, terjadi pelanggaran tadi. Wasit menilai Faisal melakukan pelanggaran kepada Abdul Wofarus Suliwa. Kita lihat maju ke depan center back Sandi Pasha untuk menerima tendangan bebas. Namun tidak optimal tadi tendangan bebas. Kali ini masih Persema. Zakwan, baik sekali umpan kombinasi 3 pemain tadi. Wow, back heel. Gagal dikejar oleh Ipo tadi. Upaya umpan dengan tumit atau back heel yang dilepaskan oleh Muhammad Ridwan. Kepercayaan diri pemain Persema sepertinya bertambah setelah mendapatkan gol yang kedua. Seperti mereka melepaskan semua beban sebagai tuan rumah di pertandingan pertama ini. Kali ini Haidir umpan ke belakang kepada Mulyadi kepada Haidir lagi. Tenang kali ini Persema menguasai bola. Riga. Ayo Hizbul Waton, Anda butuh gol. Keluarlah menyerang. Salah umpan tadi. Ridwan. Wow. Gagal tadi upaya Al-Farabi untuk melewati pemain pendek kali ini. Bola dikuasai Zakwan, kapten tim. Dan wasit Adi Kusaini meniup peluit tanda berakhirnya babak kedua. Persema Malang menang dengan skor 2-0. Gol pertama dicetak oleh Ridwan pada menit ke-57.
dan gol kedua dicetak oleh Riga Febian pada menit ke-90. Demikian pertandingan pada hari ini dari Stadion Dirgantara Lanut Abdurrahman Saleh. Kami mengucapkan sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Terima kasih.